Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, jikalau pagi ini kita kembali boleh bertemu dalam program Hikmat Pagi sebelum kita berkarya dan beraktivitas. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih untuk kami boleh melewati malam yang gelap, dan pagi ini kembali kami boleh bersama-sama mendengar firman-Mu dari program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Biarlah program Hikmat Pagi ini boleh menambah iman kami, kepercayaan kami kepadamu tidak goyah Bapa. Biarlah Engkau yang pimpin dan sertai kami pada sepanjang hari ini dengan berkat, perlindungan, dan kasih-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tema Hikmat Pagi ini adalah intervensi Allah yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ben Carson, seorang ahli bedah saraf, percaya bahwa Allah menginginkannya menjadi dokter. Itu adalah impian yang rasanya tidak mungkin. Ia tinggal di lingkungan kumuh bersama ibunya yang merupakan orang tua tunggal. Nilai-nilai pelajarannya buruk. Namun itu semua karena matanya. Begitu ia mengenakan kacamata, nilai-nilainya membaik. Ketika lulus sekolah menengah, Ben memperoleh beasiswa ke Universitas Yale. Semester pertamanya di Yale membuatnya sadar. Sehari sebelum ujian akhir kimia, Ben tahu bahwa ia pasti tidak lulus ujian itu. Ia belajar mati-matian untuk ujian itu sampai tak dapat lagi memfokuskan matanya. Ketika ia merangkak keranjang, kelelahan dengan upaya terakhirnya untuk menyelamatkan nilainya, Ben dengan letih berdoa minta mujizat. Dalam tidurnya, ia bermimpi sesosok bayangan yang mulai menuliskan soal kimia di papan tulis. Dalam mimpi itu, Ben menghafalkan setiap soal dan jawabannya. Ketika ia terbangun, ia mencatat semuanya. Di kelas, kertas ujian kimia dibagi-bagikan. Ben terpana. Halaman demi halaman ia menemukan soal-soal yang persis sama dengan apa yang telah dilihatnya dalam mimpinya. Dan tentunya ia tahu semua jawabannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah lulus dari Yale, Ben Carson meneruskan studinya untuk menjadi seorang ahli bedah saraf yang diakui dunia. Tangan-tangan talentanya telah menyelamatkan nyawa beberapa orang anak, termasuk kembar-kembar Siam yang telah dipisahkannya. Kisah Ben Carson menunjukkan bahwa Allah dapat melakukan intervensi atau campur tangan secara tidak terduga dalam kehidupan orang percaya. Allah melakukannya karena Ia mengasihi kita dan karena Ia tahu kita tidak akan berhasil tanpanya. Intervensi Allah juga terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus dan kawan-kawannya saat melakukan perjalanan misi. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 4-12. Roh Kudus mencegah mereka masuk ke Asia. Sebaliknya mengarahkan mereka ke dataran Eropa ayat 6-8. Oleh karena ketaatan mereka, maka Injil masuk ke daratan Eropa
hingga sampai ke Roma, yang pada saat itu adalah pintu gerbang menuju seluruh dunia. Berita Injil semakin tersebar luas. Percayalah, Tuhan masih tetap sama hari ini. Dia masih bersedia campur tangan dalam kehidupan setiap kita. Izinkan Tuhan mengintervensi hidup kita, sehingga kita boleh mengalami campur tangannya yang ajaib. Intervensi Allah yang ajaib mengubah masalah menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang hebat, Allah yang patut untuk kami puja. Meskipun hari-hari ini mujizat Tuhan seolah-olah tiada, namun Engkau selalu ada bersama dengan kami dan mujizat-Mu masih ada bagi orang-orang yang percaya. Mampukanlah kami Tuhan di tengah segala pergumulan, bahkan beban kehidupan yang berat sekalipun, kami tetap mengarahkan hati pandang kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kehidupan setiap kami apapun itu Tuhan. Bahkan di tengah masa pandemi yang belum usai ini, Tuhan tahu setiap kami, Tuhan tahu penderitaan kami, Tuhan tahu kebutuhan kami. Hadirlah Tuhan dan tolonglah kami. Berkati kami hari ini supaya kami bisa menapakinya di dalam iman percaya kami bahwa kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Tetapi Tuhan yang terus menyertai bahkan mengintervensi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita, damai, sejahtera boleh kami rasakan hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, hari ini kita diingatkan akan Tuhan. Masih ada mujizat dan intervensi Allah. Memang dunia sedang dan terus berubah. Beban dan pergumulan kehidupan semakin bertambah. Kadangkala rasanya ingin menyerah. Ayo, segera berbenah dan berubah. Jangan menyerah dan kalah. Ingat, masih ada Allah. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita.